Halo para kaum nolab, selamat datang di channel Explain. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kuota gimana? Aman? Masih ada 500 MB nggak? Kalau nggak ada, beruan hidupin hotspot mak. Canda. Oke guys, kali ini gue akan merangkum film Hollywood yang berjudul The Terminator. Film ini merupakan sequel pertama dari 6 serial film Terminator. Pasti kalian akan pusing jika menonton film secara berurutan, mulai dari 1 hingga ke 6. Karena film Terminator ini mempunyai timeline yang berbeda dari tiap serial filmnya. Karena timeline atau urutan dari filmnya adalah, yang pertama ada Terminator, yang merupakan serial pertama yang akan saya bahas kali ini. Yang kedua yaitu Terminator 2 Judgment Day, yang merupakan serial kedua. Yang ketiga Terminator Dark Fate, yang merupakan serial ke-6. Ketiga serial ini merupakan serial utama yang saling menyambung tanpa harus menonton serial lainnya. Karena ketiga serial ini merupakan hasil dari tangan dingin James Cameron yang merupakan sutradaranya. Pantas filmnya bagus-bagus, seperti film Titanic dan Avatar. Lalu serial lainnya yaitu Terminator Genisys yang merupakan serial kelima, Terminator 3 Rise of the Machines yaitu serial ketiga, dan Terminator Salvation serial keempat. Dan ada juga yang berasal dari serial TV yaitu Terminator The Sarah Connor Chronicles, yang semuanya bisa kalian tonton fullnya sendiri. Namun jika malas karena lama, tak usah payah, cukup nonton di sini aja. Film Terminator pertama atau The Terminator ini merupakan film aksi fiksi ilmiah Amerika Serikat yang dirilis tahun 1984 dan pemainnya adalah antara lain yaitu Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, dan Linda Hamilton. Oke, tak perlu basa-basi lagi, kita lanjut intro. Film dimulai yang berlatarkan di Los Angeles tahun 2029. Terjadi kerusakan di bumi akibat ulah robot-robot. Ketika itu, para robot menguasai bumi. Mereka sudah seperti manusia, yang dimana mereka mampu menciptakan robot-robot lainnya. Lalu film berpindah ke masa sekarang, yaitu tahun 1984 di Los Angeles. Ada mobil truk pengangkat barang atau sampah yang dikendarai oleh si kakek. Dan ketika itu mesin mobilnya mati. Muncul listrik yang lagi reunian di tempat itu. Dengan si kakek yang bertanya, ada apa ini? Si kakek langsung keluar cabut. Dan muncul sesosok tukang sayur. Muncul seseorang tanpa busana yang sedang berpose balap lari. Lalu ia berjalan melihat pemandangan. Berpindah ke 3 orang anak muda yang sedang melihat bintang dengan teleskop. Datang orang yang tanpa busana itu ke tempat mereka. 3 orang ini mau cari masalah karena orang itu jalan-jalan tanpa busana. Orang tanpa busana itu meminta pakaian mereka. 3 orang itu marah sambil mengeluarkan pisau dan berkelahi. Saat salah satu dari mereka menusuk si tanpa busana ini, pisau tersebut tidak dapat menembus kulitnya. Oke, karena judulnya filmnya The Terminator, gue beri nama Cyborg aja ya. Lanjut. Setelah mengeluarkan jantung salah satu dari mereka hingga mati, salah satu dari mereka pun memberikan bajunya. Di tempat lain juga keluar listrik yang lagi reunian. Dan muncul seorang yang tanpa busana lagi. Listrik yang lagi reunian itu langsung gue jelasin aja. Itu merupakan alat teleportasi mereka dari masa depan. Seperti di awal film tadi. Mereka datang dari tahun 2029. Yang pastinya ada tujuan. Nanti jalannya cerita kalian akan tahu. Lanjut. Orang itu berdiri dengan rasa sakit. Lalu bertemu dengan gelandangan. Ia lalu mengambil celana di gelandangan tersebut dengan paksa. Ketika polisi melihatnya, ia lari. Saat satu orang polisi mengejarnya hingga di suatu tempat. Oh iya, orang ini namanya Riz. Lalu Riz bersembunyi saat polisi itu mencarinya. Riz muncul dan mendorong ke tembok. Riz merebut pistolnya dan menanyakan tanggal berapa sekarang. Setelah polisi itu menyebutkannya tanggal, Riz pun lari lagi. Hingga sampai di suatu mall. Riz mengambil pakaian dan sepatu, lalu memakainya dengan bersembunyi-sembunyi. Hingga ia berhasil keluar dan mengambil senjata di dalam mobil polisi yang terparkir di situ. Lalu ia berjalan menyamar seperti orang biasa. Dan sampai di telepon umum. Mengambil buku, telepon, dan mencari nama seseorang yaitu Connor Sarah. Lalu Sim berpindah ke seorang
wanita yang mengendarai motor ninja, memarkirkannya dengan mengembokkannya dengan rantai. Ia lalu masuk di suatu restoran dan absen dengan kertas sebagai tanda kehadiran. Rupanya namanya ialah Connor Sarah. Sarah bekerja di tempat itu, berpindah ke Cyborg yang sedang mencuri mobil. Kembali ke Sarah yang mengantarkan makanan ke orang. Namun orang itu bukan memesan makanan yang ia bawakan, Sarah. Sarah pun tak sengaja menumpahkan makanan dan ada seorang anak yang memasukkan makanan ke dalam bajunya Sarah. Inilah hari kesialan ia bekerja. Kembali ke Cyborg yang masuk ke toko senjata dan memesan banyak senjata. Ketika si kasir mau mengambil kertas administrasi, Cyborg pun menembaknya. Berpindah ke Riz yang sedang memotong bagian pegangan belakang senjata shotgun agar tidak terlalu panjang dan mengikatnya dengan tali. Lalu kita dilihatkan Cyborg yang juga melihat buku telepon umum untuk mencari nama dengan nama yang sama seperti yang dicari Riz, yaitu Connor Sarah. Setelah dari itu, ia sampai di suatu rumah yang tertara di buku telepon itu. Saat ia mengetoknya dan orang dalam membukanya, Cyborg bilang, "Sarah Connor?" Ibu itu bilang, "Iya." Ia langsung mendobrak pintunya dan menembakinya sebanyak 6 kali. Sim berganti ke Sarah yang ditarik temannya sepekerjaannya untuk melihat berita di televisi. Yang rupanya berita tentang Cyborg yang menembak Connor Sarah di sim sebelumnya. Sarah pun kaget karena namanya sama dengan orang tersebut. Berlanjut ke Riz yang sedang membobol mobil seseorang. Setelah itu ia melihat kendaraan proyek sambil mengingat sesuatu. Yang dimana ia lagi berperang melawan mesin perang bersama temannya seperti sim di awal video. Ketika salah satu temannya melempar bom, temannya pun tertembak dengan senjata laser hingga tidak ada salah satu bagian tubuhnya yang tersisa. Riz pun berlari dan menaiki mobil sambil dikejar pesawat dengan tembakan lasernya hingga mereka terguling. Riz pun tertimpa benda yang ada di sana dan berusaha untuk melepaskannya. Ia pun terbangun dari tidurnya dan pergi. Sim berpindah ke Sarah dan kawannya bernama Ginger yang lagi berkaca. Tiba-tiba berbunyi dering telepon. Saat Sarah mengangkatnya, orang dari telepon itu bernama Matt. Matt mengatakan kata-kata untuk bercocok tanam. Namun dia tidak tahu kalau yang mengangkat telepon si Sarah. Sedikit penjelasan, Matt ini pacarnya Ginger. Pada saat Sarah mengatakan siapa ini, Matt kaget dan meminta maaf, lalu menyuruh memberikan teleponnya ke Ginger. Ia pun mengulangi kata yang sama. Berpindah ke tempat kantor polisi dengan seorang letnan bernama Ed. Ia sedang berbincang dengan bawahannya tentang perempuan yang mati. Dan rupanya sudah ada 2 perempuan yang mati dengan 6 kali bekas tembak dengan nama yang hampir sama, yang ada Sarahnya. Kemungkinan besar yang bunuh adalah si Cyborg dengan 6 bekas tembakan. Beralih ke Sarah yang kerjanya berkaca lagi dengan temannya yang rata. Lalu Sarah mencari sesuatu yang rupanya Bapak Kadal atau iguana atau apalah itu. Setelah itu Sarah keluar ingin pergi nonton channel Expion. Saat ia menutup pintu, rupanya ada Matt yang menunggu di depan pintu. Mencium aja lu. Ia pun ke parkiran untuk mengambil motor ninjanya sambil melihat kondisi sekitar. Lalu cabut. Dan diperlihatkan Riz yang mengikutinya. Kembali ke Ed yang sedang ditunggu wartawan untuk diajak ngopi. Dan wartawan itu menanyakan apakah korban pembunuhan berdasarkan urutan nama dalam buku telepon. Namun Ed tidak mendakapinya. Setelah itu Ed menyuruh bawahannya untuk menelpon Sarah yang merupakan korban selanjutnya. Namun telepon terhubung dengan telepon rumahnya Ginger. Dan rupanya Ginger lagi melakukan ritual bercocok tanam dengan Matt. Dengan menghidupi musik yang keras sehingga tidak mendengar bunyi telepon. Ed pun keluar untuk diwawancarai, dan berita itu langsung masuk ke TV. Yang dimana Sarah melihatnya di suatu restoran. Ia pun mulai merasa ketakutan, dan melihat buku telepon di dekat situ. Melihat yang mirip namanya ada 2, itu pun sudah tewas. Ia pun mulai panik karena mungkin gilirannya untuk mati. Setelah dari itu, ia keluar dan melihat sekitarnya untuk berjaga-jaga. Yang rupanya ada Riz yang nunggu di depan restoran itu. Lalu Riz mengikutinya dari belakang. Sarah masuk di suatu bar dan meminjam telepon di situ. Berpindah ke Cyborg yang masuk ke rumah Ginger. Dan diperlihatkan yang sudah siap menjalani ritual dengan Matt dan ingin mengambil makanan di kulkas. Cyborg sudah
masuk di kamar Matt. Matt sadar dan mereka pun kelahi. Saat Ginger masuk ke kamar, ada Matt yang kelempar keluar dengan keadaan luka. Bisa dibilang sih sudah dipanggil dengan Yang Maha Kuasa ya. Ginger pun teriak dan lari, namun Sherlock bisa menembaknya. Lalu dilanjutkan dengan 5 kali tembakan. Lalu ada telepon, dan yang nelpon adalah Sarah. Sherlock pun langsung sadar kalau ia salah bunuh anak orang. Di dalam telepon, Sarah memberitahukan lokasinya tanpa tahu kalau si pembunuh mendengarnya. Setelah dari suara telepon itu, Sherlock mengecek benda sekitarnya dan menemukan kartu nama Sarah beserta fotonya. Sarah menelpon polisi dan meminta bantuan. Sherlock sudah sampai di tempat Sarah dan mencarinya. Saat ia melihatnya dan menghampirinya, waktu ingin menembak dan Sarah sadar, Riz pun juga sadar, langsung mengeluarkan shotgunnya dan menembaknya. Namun tidak mati karena ia terbuat dari robot. Saat ingin menembak Sarah, lagi Riz menembaknya Sherlock beberapa kali hingga terpental keluar. Riz pun mengajak Sarah berkencan. Ya larilah, masa berkencan. Lanjut, mereka lari hingga masuk ke mobil dan mendaki mobil di depan hingga meledak untuk memperambat Cyborg. Mereka langsung segera jalan, namun Cyborg berhasil lompat di mobil mereka dan menarik bajunya Sarah hingga robek. Gak robek sih. Lanjut, mereka menabrak mobil polisi. Akhirnya Sarah bisa terlepas dari tangan nakalnya Cyborg. Cyborg mengambil mobil polisi yang sedang meminta bantuan. Di tengah pelarian mereka, Riz bilang kalau dia ditugaskan untuk menolong Sarah dari Cyborg yang ingin membunuhnya. Karena sangat penting untuk masa depan yang akan datang. Dan Riz menjelaskan kalau yang mengejarnya adalah Terminator atau robot dengan model 101. Hingga mereka sampai di suatu parkiran dan memarkirkannya. Namun Sarah hendak kabur. Riz langsung menariknya. Sarah langsung menggigit tangannya. Riz bilang Cyborg tidak bisa merasa sakit. Aku bisa merasa sakit. Karena Riz bukan robot. Lalu ada mobil polisi yang menemukan mobil mereka dan langsung memberitahukan ke mobil polisi lainnya. Cyborg yang menaiki mobil polisi juga mendengarnya dan akan OTW ke sana. Kembali ke mereka yang akan ganti mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Sarah bertanya kenapa harus aku yang diincar. Riz menjelaskan, pada saat itu ada perang nuklir yang menghancurkan segalanya dan masih ada yang hidup. Yang hidup itu jadikan budak para mesin yang canggih dan pintar. Para robot ingin memusnahkan manusia. Mereka semua hampir putus asa. Lalu ada seseorang yang mengajarkan mereka melawan para robot. Ia adalah John Connor, anak dari Sarah. Lalu Riz berusaha menghidupkan mesin mobilnya. Ada Cyborg yang melihatnya dan mendebaki dari belakang. Mereka kejar-kejaran sambil lomba menembak. Sampai mereka melihat ada tembok di depan dan Sarah mengeremnya. Cyborg yang asik main tembak-tembakan tertabrak tembok di depan. Lalu datang para polisi. Mereka pun tertangkap, kecuali Cyborg yang tiba-tiba menghilang. Lalu dilihatkan Sarah yang berada di kantor polisi dengan air mata bahagia. Mendengar Ginger dan Matt mati. Maksudnya air mata kesedihan. Si berpindah ke Cyborg yang sudah punya tempat tinggal dengan caranya sendiri. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan mata kirinya yang rusak, jari tangan kanannya yang kurang berfungsi dengan baik. Lalu ia memperbaikinya. Berpindah ke Riz yang diinterogasi menanyakan tentangnya, seperti Cyborg yang manusia robot. Riz yang berteleportasi dari masa depan, mesin yang bisa membuat robot sendiri, dan para komunitas mesin itu disebut Skynet. Dan beralih lagi ke Cyborg yang mencopot mata manusianya. Ia pun kembali beraksi. Kembali ke para polisi yang melihat hasil rekaman interogasi dari percakapannya. Mengapa kau tidak membawa senjata canggih dari sana? Riz menjawab, saya aja berteleportasi ke sini harus telanjang bulat. Atau tidak boleh bawa benda maupun senjata. Seperti yang kita lihat waktu itu ia berteleportasi, ia bugil. Setelah dari itu, Letnan Ed menyuruh Sarah istirahat. Dan tiba-tiba, Cyborg masuk ke kantor polisi itu. Ia bilang kalau ia adalah kawan Sarah. Namun ia disuruh nunggu. Karena kelamaan mungkin menunggu, ia pun menabrak kantor polisi itu dengan mobilnya. Dan membunuh semua polisi di sana.
Di saat Sarah bersembunyi di bawah meja, ia melihat Cyborg sudah berada di depan pintu persembunyiannya. Ketika orang itu membuka pintunya, rupanya Riz. Mereka lari dari kantor polisi itu. Saat sudah jauh dari Cyborg, mereka keluar dan mendorong mobilnya ke semak-semak agar tidak diketahui keberadaannya. Lalu mereka sembunyi di bawah kolong jembatan. Sepertinya mengobati luka Riz yang terkena tembakan, sambil bercerita tentang anaknya Sarah, John Connor, yang menanyakan siapa ayah dari John Connor. Namun Riz bilang kalau John Connor tidak pernah bercerita tentang ayahnya. Lalu tidur. Setelah itu mereka berangkat dan diperlihatkan Cyborg yang lagi baca novel. Lalu mulai beraksi, beralih ke Sarah yang sudah sampai di suatu kos-kosan untuk tempat tinggal, sekaligus untuk bersembunyi. Diperlihatkan Sarah yang menelpon ibunya. Ibunya menanyakan keberadaan Sarah dan Sarah memberikan alamatnya. Rupanya yang lagi berbicara bersama Sarah bukan ibunya, melainkan Cyborg yang bisa menirukan suara. Riz pulang yang membawakan barang belanja dari toko Pak Mamat, yang rupanya barang itu akan dibuat granat alami. Setelah membuat granat, Sarah menanyakan siapa wanita spesial di masamu. Riz bilang tidak ada, dan mengatakan menyintai Sarah. Lalu berdiri memasukkan granat ke dalam tas. Sarah menghampirinya dan... Yap, adegan yang sangat membuat saya terharu. Dah. Lanjut ke Cyborg yang sebentar lagi sampai di tempat Sarah. Saat Sarah dan Riz akan bersiap untuk pergi, terdengar suara anjing yang menandakan ada sesuatu. Yang Riz pernah berkata, anjing bisa melacak keberadaan Terminator. Saat Cyborg mendobrak pintunya, Sarah dan Riz sudah tidak ada. Sarah dan Riz langsung mengambil mobil lalu pergi. Cyborg yang menyadari langsung mengejarnya. Mereka kejar-kejaran antara Lamborghini dan Supra. Riz meminta untuk mengganti posisinya menyetir, dan ia akan melempar granat. Tapi yang keluar asap, sungguh mengencangkan. Setelah 5 granat yang ia lempar, ia pun tertembak. Saat Cyborg mulai mendekati mereka, Sarah langsung menyerempet mobilnya ke Supra Cyborg. Cyborg terjatuh dan mobil Sarah pun terpelanting. Ketika Cyborg akan berdiri, ia tertabak mobil Optimus. Saat si bapak mengeceknya, ia pun dipukul oleh Cyborg. Cyborg lalu masuk ke dalam mobil. Lalu Cyborg mengarahkan mobilnya ke tempat Sarah. Sarah yang melihatnya dari jauh berusaha membangunkan Riz untuk segera keluar dari mobil. Mereka pun berhasil keluar dari mobil dan Cyborg masih mengejarnya. Riz terjatuh menyuruh Sarah tetap lari. Lalu meletakkan bom di lubang mobil dan... Duar! Dan kita lihat si Cyborg yang berusaha berjalan. Namun api membakar dirinya hingga terjatuh. Sarah dan Riz pun berpelukan atas kemenangan mereka. Dan film pun tamat. Belum. Cyborg masih hidup dan bangkit dengan badan kerangka robotnya. Mereka pun lari hingga sampai di suatu pabrik. Riz lalu menghidupkan mesin yang ada di sana, supaya tidak bisa melacak keberadaannya. Tapi Riz malah pingsan, dan dilihatkan Cyborg yang bisa membuka pintunya. Riz pun bisa berlari kembali, hingga mereka terpojok di suatu tangga. Mereka pun kelahi. Saat Riz terlempar, Riz menghidupkan sumbu granatnya dan memasangkan ke Cyborg. Lalu meledak dan hancur. Mereka pun berhasil, namun Riz sudah meninggal. Kisah sangat mengharukan. Film pun tamat. Belum lagi. Lanjut. Cyborg yang hidup lagi dengan badan, kepala, dan tangan yang masih menyatu. Ia mengagetkan Sarah. Lalu mereka lomba ngesot.
hingga Sarah terpojok dan Sarah menekan tombol untuk menghidupkan mesin. Mesin pun bergerak dan menghancurkan cyborg. Dan Sarah berhasil, lalu diperlihatkan Sarah yang sudah diselamatkan. Lalu Sim berpindah ke Sarah yang sudah sehat dan akan mengisi bensin. Pada saat mengisi BBM, Sarah membuat rekaman untuk anaknya. Apakah itu akan mempengaruhi pertimbanganmu untuk mengirimnya? Jika kau tahu kalau Rhys adalah ayahnya? Dan rupanya si Sarah lagi mengandung anaknya Rhys, yaitu akan menghasilkan John Connor. Tapi jika John Connor tidak mengirim Rhys, mungkin dirinya tidak ada. Dan tiba-tiba ada seorang anak yang memfoto Sarah dan mengasihkan hasil fotonya dengan bayaran. Dan terlihat akan terjadi badai besar. Film pun berakhir di Yogyakarta tanggal 15 Oktober 2012. Enggak lah, canda. Dan film pun tamat. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah cari sendiri. Terima kasih karena telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.